Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Lurianti. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Higher Order Thinking Skill atau yang biasanya disingkat dengan HOT. Nah, HOT sendiri itu merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam proses berpikir yang mengharuskan murid untuk mengembangkan ide-ide tertentu mereka dan memberikan mereka pengertian dan implikasi baru. Lipan menggambarkan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan berpikir kritis dan kreatif yang dipadukan oleh ide-ide kebenaran yang masing-masing mempunyai makna. Berpikir kritis dan kreatif sendiri memiliki makna saling ketergantungan, seperti juga kriteria dan lain-lain seperti nalar dan emosi. Higher Order Thinking sendiri pertama kali dikemukakan oleh Burckhardt. Beliau mendefinisikan bahwa Higher Order Thinking Skill ini merupakan model pembelajaran sebagai metode untuk mentransfer pengetahuan, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Higher Order Thinking Skill bukan sekedar model soal, tetapi juga mencakup model pembelajaran. Model pembelajaran harus mencakup kemampuan berpikir, sedangkan model penilaian dari Higher Order Thinking Skill sendiri mengharuskan siswa tidak familiar dengan pertanyaan atau tugas yang diberikan. Dalam pengembangan program pengajaran merupakan rumus-rumusan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran, di mana langkah-langkah tersebut itu digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa guru harus mempersiapkan pembelajaran untuk mempermudahkan dalam merencanakan program pembelajaran yang efektif. Perangkat yang harus disiapkan dalam perencanaan pembelajaran tersebut antara lain: yang pertama, seorang pengajar harus memahami kurikulum. Yang kedua, pengajar harus menguasai bahan apa yang akan diajarkan. Yang ketiga, pengajar harus menyusun program pengajaran seperti metode dan lain-lain. Yang keempat, melaksanakan program pengajaran. Yang kelima, menilai program pengajaran hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, atau biasanya pengajar memberikan ujian untuk evaluasi. Jadi dari pemaparan di atas, dalam merumuskan perencanaan pembelajaran dan penilaian Higher Order Thinking Skill sendiri tidak lepas dari perencanaan RPP untuk mencapai tujuan pembelajaran dan penilaian Higher Order Thinking Skill. Dalam menggunakan RPP atau perencanaan pembelajaran bertujuan sebagai pola dasar dalam mengatur tugas peserta pendidik, mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Supaya dalam proses pembelajaran dan penilaian akhir saling berkaitan. Dalam pengembangan Higher Order Thinking Skill diperlukan kemampuan guru untuk merencanakan dan mengolah pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran peserta didik, baik dalam berpikir secara logis, sikap maupun keterampilan. Guru yang efektif adalah guru yang mempunyai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis. Persiapan tersebut dapat dirancang dan disusun dalam perangkat pembelajaran. Secara teoritis, perangkat pembelajaran merupakan bahan utama dalam mencapai kesuksesan pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta pendidik untuk berpartisipasi aktif, atau biasanya dengan menghidupkan kelas.
higher order thinking sendiri, pembelajaran bukan berperan sebagai sebuah metode pembelajaran, tetapi higher order thinking skill di sini yang dimaksud itu pembelajaran yang mampu menciptakan peserta didik untuk berpikir kritis sebagai kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, mengidentifikasi suatu pembelajaran atau soal-soal dalam pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran yang berbasis higher order thinking skill ini, di sini pengajar juga harus menguasai dan paham tentang pembelajaran higher order thinking tersebut seperti apa. Nah, pengajar juga harus mendesain dan mempunyai gambaran metode apa yang cocok untuk mengembangkan pembelajaran higher order thinking skill ini sesuai dengan peserta pendidik yang akan dihadapi, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebenarnya pengajar itu hanya sebagai fasilitator untuk mempermudah dan mengarahkan jalannya proses pembelajaran. Dengan begini, peserta didik lebih mudah dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, inovatif, aktif sesuai dengan pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Dan guru lebih banyak memberikan kesempatan peserta didik untuk mencari, merumuskan, dan mengemukakan sendiri apa saja yang dipelajarinya. Sebelum guru menjelaskan, harus menyiapkan tugas-tugas atau soal permasalahan yang dapat mengasah keterampilan peserta didik dalam berpikir kreatif, kritis, dan menyelesaikan masalah. Nah, dalam mempermudah, guru dapat mengetahui keterampilan peserta didik dalam berpikir kreatif dan merencanakan pembelajaran yang sesuai Berikut ini merupakan cara pengajar dalam mengetahui ciri-ciri peserta didik itu mempunyai keterampilan berpikir kreatif di mana. Yang pertama, mengemukakan ide-ide yang berbeda dari pemikiran peserta didik lain. Yang kedua, memiliki keinginan tahuan yang besar dan suka berpikir panjang. Yang ketiga, memiliki sifat terbuka terhadap hal baru. Yang keempat, suka menciptakan hal-hal baru atau memperbarui hal-hal yang sudah ada. Yang kelima, memberikan cara-cara yang unik dalam mengungkapkan pemahamannya. Yang keenam, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh atau rasa ingin tahu peserta didik itu sangat kuat. Yang ke-7, menyukai hal-hal yang menantang. Peserta didik itu menyukai sebuah tantangan. Yang ke-8, lebih suka berdiskusi ide-ide daripada fakta. Yang ke-9, lebih menyukai cara baru dalam menyelesaikan masalah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan terkait apa itu higher order thinking skill. Apabila perkataan saya salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.